Selamat malam para pendengar, selamat datang di Wengi. Bersama saya DJ Tua dan rekan saya DJ Lina yang akan membacakan kisah seram untuk para pendengar semua pada malam hari ini. Cerita seram pertama ini berasal dari pengalaman mistis teman kami di malam keakraban di sebuah villa yang terletak di daerah Puncak Bogor. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Gue memutuskan untuk tidak memberikan foto secara detail mengenai lokasi dan sudut-sudut ruangan otentik yang gue maksud dalam cerita ini. Khawatir, gue akan mematikan rezeki orang karena bangunan ini memang diperuntukkan sebagai villa sewaan. Tapi, akan ada beberapa lampiran foto bukti cerita ini terjadi pada diri gue sendiri dan anak-anak kelas gue dulu saat masih kuliah di salah satu politeknik di daerah Bogor, Jawa Barat. Saat itu, selama 2 hari, gue dan yang lain ikut acara malam keakraban atau makrab kelas di salah satu villa di daerah Puncak. Sebuah villa yang tidak terlalu besar cara bangunan villanya, namun memiliki halaman dan taman yang sangat luas mengelilingi bangunan utamanya. Struktur tanah di villa ini agak naik turun. Untuk posisi villa sendiri berada agak tinggi dari tanah landai yang jadi lapangan. Ada tangga untuk sampai ke bangunan villa itu. Lapangan ini ditumbuhi rumput-rumput hijau yang sudah rapi. Dari bagian depan pintu menyambung ke belakang. Di bagian belakang terdapat semacam 4 wisma atau villa-villa kecil kosong. Mungkin villa ini sebenarnya diperuntukkan untuk acara besar, di mana villa tengah yang kami tempati sebagai tempat panitia, kemudian 4 wisma di belakang itu sebagai tempat anggota acara. Namun, karena jumlah kami hanya ber-57 orang, kami hanya ditempatkan di satu villa utama di tengah. Bangunan villa utama ini sendiri terbagi jadi 2, bagian bawah dan atas yang sebenarnya menyambung, tapi hanya ada satu akses jalan melalui tangga luar. Tidak ada tangga penghubung keduanya dari dalam. Berikut perkiraan denahnya. Di acara itu, gue bertindak sebagai ketuplak. Saat survei tempat, kebetulan gue gak ikut dan menyerahkannya ke koordinator acara, transport, dan logistik saat itu. Jadi, saat kita pertama kali ke sana, itu juga jadi kali pertama gue ngeliat villa itu. Kesan pertama gue saat sampai di lokasi ini adalah suram. Entah kenapa gue gak menemukan kenyamanan, bahkan di dalam area dengan pemandangan bagus dan taman luas ini. Bahkan saat memarkirkan motor, fokus penglihatan gue langsung tertuju pada jajaran wisma di belakang yang kosong. Gue bersama yang lain pun masuk ke dalam villa. Panitia mendapatkan bagian tidur di kamar tengah yang terhubung ke dapur. Ada 2 kamar di sini untuk panitia cowok dan cewek. Sedangkan peserta cowok di kamar depan dan peserta cewek di kamar atas, bangunan yang gue bilang kayak terpisah tadi. Bentuk villa ini seperti bangunan tua klasik. Hal ini pun diperkuat dengan adanya TV jadul dan lampu tengah yang bergaya kuno yang ada di tengah-tengah ruangan. Selain itu, ada kamar mandi, dapur, dan satu kamar yang terkunci di ruang tengah, samping TV tadi. Di luar, ada taman dengan ayunan, lapangan rumput, jungkat-jungkit, dan lapangan basket, serta kolam renang yang berada di samping sejajaran wisma kosong tadi. Dari teras villa, kita bisa lihat lapangan luas yang mengelilingi villa ini. Dan dari dalam ruang tengah, kita bisa ngelihat ke kolam berenang dan lapangan di belakang dekat villa-villa kecil. Bisa kebayang gimana bagusnya villa ini kan? Dan kita deal harga gak terlalu mahal. Gue coba menikmati suasana di sini, namun gagal. Beberapa spot memiliki aura yang aneh. Spot yang membuat gue gak nyaman untuk berada atau sekedar melihat ke lokasi itu. Di antaranya adalah taman, kolam renang, lantai 2, meja makan ruang tengah, dan wisma kosong di belakang. Sebenarnya kalau kita keluar dari gerbang villa yang ada di sudut lapangan, begitu keluar langsung ketemu pemukiman penduduk. Tapi suasana villa ini cenderung terasa memisah. Entah memang karena dipisahkan oleh lapangan tadi, sehingga hiruk-pikuk orang-orang sekitar villa itu gak sampai ke dalam. Mungkin kalian pikir rasa itu muncul karena suasana sepi atau karena bangunan yang udah rapuh. Jawabannya, enggak sama sekali. Bangunan ini cukup terawat dan bersih.
Bahkan rumputnya pun dipotong dan kolam renangnya bersih. Namun entah dari mana datangnya perasaan gelisah itu. Acara pun dimulai dari jam 10 pagi. Diisi dengan games, makan-makan, dan serentetan kegiatan lainnya. Walaupun masih siang, perasaan gelisah itu tetap ada. Walaupun di tengah-tengah keriuhan acara dan banyaknya teman-teman gue yang ikut kegiatan itu. Ini jadi makrab dengan jumlah peserta terbanyak kelas gue. Sampai akhirnya waktu terus berjalan. Kita makan-makan, berenang, main basket, foto-foto, dan melakukan semua acara bebas di sekitaran villa tersebut. Sampai malam pun tiba. Sebelumnya, kami panitia ingin memanfaatkan lokasi taman depan dan belakang, depan villa kecil, sebagai lokasi acara kejutan jurit malam nanti. Rencana ini sudah dijadwalkan sebelum keberangkatan dan gue setuju. Dalam posisi nggak tahu kondisi villanya begini, acara malam kami dimulai dari pemutaran video dokumenter aib-aib kami di kampus. Lampu sengaja dimatikan agar proyektornya lebih terang. Di tengah gelak tawa teman-teman, ada perasaan gak enak lagi yang gue rasain. Kalian pernah ngerasa gak ketika ada seseorang yang merhatiin kalian, walaupun dari belakang, kalian bisa ngerasain hal itu? Begitu juga gue. Gue ngerasa diliatin, atau lebih tepatnya kami merasa diawasi oleh sesuatu yang ada di dua sudut pintu dan sebelah meja makan. Gue gak tahu itu apa, namun karena penasaran, gue ambil HP dan foto random. Tujuan awalnya hanya iseng, sekedar tanya ke member grup siapa tahu ada yang respon. Gue punya grup horor yang beberapa membernya punya kekurangan bisa ngeliat begituan. Kita sering sharing satu sama lain tentang pengetahuan dan pengalaman horor. Gak jarang juga ada yang kirim foto kemudian nanya, ini benar mereka gak sih? Dan lain-lain. Rencananya gue mau iseng tanya ke mereka. Setelah foto-foto aib selesai, acara berlanjut ke halaman belakang, tepat di hadapan pila-pila kosong tadi. Dan auranya lain banget. Acara kali ini adalah api unggun, sehingga lampu-lampu taman di sekitar lapangan ini sengaja dimatikan agar sumber cahaya hanya dari api saja. Selama proses menghidupi api, dari arah belakang gua ngerasa lagi ada yang ngeliatin ke arah gua dari belakang. Ketika gua lihat, kali ini mata gua seakan-akan menggambarkan suatu sosok. Yap, di jendela villa kecil kedua. Dalam gelapnya villa itu ada sosok perempuan. Sosok ini hanya berbentuk bayangan awalnya. Sempat mikir ini hanya sekedar efek karena terlalu gelap. Tapi apa yang bikin gue yakin ini bukan bayangan karena gelap. Dia bergerak. Sekali dua kali gue terus-terusan nengok ke belakang. Dan sosok cewek itu masih mengintip dari jendela rumah. Imajinasi gak bener nih, pikir gue. Akhirnya gue keluarin HP dan foto jendela tempat sosok itu muncul. Wujud yang gue lihat saat itu, dia semacam pakai mukena. Maksudnya jendela villa. Sekali jepret, gue balik badan lagi. Tapi baru aja mau balik fokus ke api unggun, mata gue kembali lihat pergerakan. Kali ini dari celah antara pilar 1 ke pilar 2. Sebuah pergerakan aneh seperti sesuatu merayap di dinding, tapi besar. Mata gue mulai mencoba fokus ke tengah gelapnya keadaan waktu itu. Dan yang gue dapatkan adalah sosok manusia bertangan panjang dan merayap seperti laba-laba. Kembali gue coba foto. Selain itu juga ada sesuatu yang berdiri menghalangi pintu villa. Hasil fotonya, untuk yang celah antara pila itu gak bisa gue foto karena full gelap. HP gue gak bisa nangkep gambar apapun selain noise. Sedangkan foto jendela dan pintu sebelumnya masih tertolong warna putih dari dinding pila itu. Selama acara berlangsung, jujur gue gak bisa tenang. Di kiri kanan, belakang, dan berbagai tempat gue ngerasa ada sesuatu. Tapi gue gak tahu itu apa. Hanya saja gue yakin gue lihat pergerakan atau bayangan dari arah sana. Seakan-akan ada sesuatu mengepung kami sambil memantau dari jauh. Sementara dari jendela Wisma 2, perempuan itu terus mengawasi kami. Di kelas, gue punya teman yang memiliki kekurangan melihat mereka dikarenakan turunan penjaga dari kakeknya. Panggil saja dia Firda. Awalnya, karena gelisah dan ngerasa gak enak, gue coba jelasin ke panitia.
Kayaknya kita mesti batalin acara julid malam deh. Sumpah kita diawasi dari arah sana. Pila 2. Ada cewek di jendela merhatiin kita dari tadi. Tapi gue gak tahu itu bener atau enggak. Biar gak bingung, gambar denah gue tadi salah ya. Sebenarnya, sebelah pila utama gue bikin namanya pila 2. Harusnya pila perempuan, biar gampang. Pila 1 dan pila 2 yang gue sebut di sini itu adalah pila-pila kecil di belakang ya. Panitia pun mulai ikutan kelihatan gelisah, dan satu-satunya orang yang bisa ditanyai untuk konfirmasi adalah Firda. Tujuannya cuma ngecek apakah yang gue lihat itu imajinasi gue atau ada orang lain juga yang lihat. Akhirnya Firda pun datang. Dia sering manggil gue pakai panggilan Kak MWV. Iya, aneh emang. Firda nanya, ada apa Kak MWV? Gue balas, Fir, masih bisa lihat gituan. Firda pun ngangguk. Gue nanya, lihat yang ada di sekitar sini. Kepalanya Firda mulai keangkat dan ekspresinya langsung berbeda. Iya kakak, ada, jawab Firda. Gue nanya, di pila 2? Jawab Firda, iya. Jendela? Firda jawab, iya kakak, di sana dia ngintip. Gue nanya lagi dong, cewek? Firda jawab, iya ih gak mau bahas dia. Iya dia di sana, udah jangan diomongin. Lalu Firda pun bergegas pergi. Tapi gue masih belum percaya, kok bisa sama. Lalu gue kejar Firda dan tanya lagi. Kali ini yang berada di celah antara Wisma 1 dan 2. Dan kalian tahu dia bilang apa? Iya, di sana ada juga. Aneh, tangannya panjang teh kayak apa teh? Laba-laba yang ngerayap? Jawab gue cepat. Nah iya, aneh gitu di dinding. Jawab Firda. Boom. Otak gue gak bisa nerima ini. Udah 2 sosok dan persis. Lalu gue tanya Firda lagi. Kalau yang lu lihat, mana di antara mereka yang berbahaya? Yang di jendela. Dari tadi dia ngawasin kita. Kayak mau keluar dari Wisma, cuma nunggu waktu aja. Serem ih, kata Firda. Oke, julid malam harus batal, kata gue. Gue gak mau ada kejadian macam-macam tengah malam nanti. Terlebih, rute julid malam rencananya adalah melalui bagian belakang pila-pila kecil ini. Gue pun mulai berdiskusi dengan panitia yang lain di dalam ruangan tengah. Selama diskusi itu, mata gue gak berhenti nangkap sosok aneh. Mulai dari sosok bungkuk di pagar, cewek di sudut kolam renang, sampai perempuan di atas atap. Dan tiba-tiba aja ada laporan Firda muntah-muntah. Beberapa panitia turun tangan membantu Firda. Namun gak lama, tiba-tiba dia pingsan. Firda pun dibawa ke kamar panitia cewek. Gue ikut serta masuk dan teng. Begitu gue masuk, gue ngerasain ada satu sosok lagi di sini. Entah itu apa. Posisinya di dinding, namun bentuknya asimetris. Gak lama, Firda tiba-tiba kejang dan seluruh badannya mengeras. Tangannya mengepal dan gak bisa dibuka. Sontak kami langsung memegangi badannya dan mencoba untuk meruqyah teman kami ini. Selama Firda drop, bayang-bayang seseorang muncul lagi selain makhluk asimetris yang gue deskripsikan di awal. Tapi entah kenapa dia gak begitu terlihat. Tapi dia ada di sisi ranjang yang Firda tidurin. Gue pun mencoba menanyakan hal ini kepada pacar dari Firda, yang juga anggota kelas gue, mengenai apa yang terjadi dengan Firda. Dan ternyata, hal ini adalah hal biasa baginya. Kadang ia bisa pingsan berjam-jam, lalu mengoceh memberi nasihat. Di sana gue terlibat dialog mengenai bagaimana Firda bisa sampai sejauh ini. Dengan kondisi seperti ini, hingga akhirnya gue menemukan titik terang yang sangat pas dengan apa yang gue pelajari selama ini. Tapi gue rasa ini gak perlu dijelaskan, karena menyangkut pribadi Firda. Firda kemudian dihandle oleh beberapa teman cewek dari Rohis untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Perlahan kejangnya berkurang, dan Firda tidur, walaupun lebih mirip pingsan, karena sangat sulit dibangunkan. Ia hanya menjawab, tapi matanya tidak terbuka, dan badannya masih berat. Gue kembali ke ruang tengah berkumpul dengan yang lainnya. Di antaranya adalah panitia yang sebelumnya gue udah peringatin tentang rasa gelisah gue ini.
panitia acara dan logistik, serta beberapa anggota kelas lainnya. Setelah menemukan banyak kecocokan dengan yang gue lihat terhadap apa yang Firda lihat, gue memutuskan menulis semua yang gue lihat di sana dalam not HP gue, sambil sesekali memfoto. Semakin kesini, sosok yang mengawasi kami terus bertambah. Semua serba sekilas. Bayangan-bayangan itu muncul di sekitar tempat gue duduk. Halnya juga aneh. Gue ngerasa gak aman bahkan di saat kondisi sekitar sedang ramai. Percaya atau tidak, bahwa ada bayangan-bayangan yang berseliweran muncul di tengah kerumunan peserta makrab yang lagi tidur-tiduran atau ngobrol. Bahkan ada juga sesuatu yang berdiri tanpa gerakan di depan pintu yang tertutup tadi, lalu tiba-tiba menghilang. Acara malam akhirnya menjadi acara bebas. Sebagian ada yang bermain Uno, ada yang main stakto, ada yang tidur, dan ada juga yang sekedar mengobrol termasuk gue. Menangani orang kesurupan sekaligus insiden spontan, kisah melihat sosok mereka menjadikan separuh pikiran gue terasa kosong. Bertahun-tahun gue mempelajari tentang indigo dari sisi agama, mengetahui apa penyebab dan penjelasannya, membuat gue tak menyangka akan mendapatkannya juga. Malam itu, beberapa teman kelas menghubungi gue, sekedar share pengalaman mereka seputar horor atau menanyakan kondisi saat ini. Saat itu, gue hanya bisa mendengarkan walau fokus gue terpecah, karena dari sudut arah kolam berenang ada wanita berbaju merah mematung. Dan bisa gue pastikan itu bukan teman gue. Dan siapa yang mau berdiam diri berdiri di tepian kolam di tengah malam? Sosok ini tergolong lama muncul sampai akhirnya bayangannya hilang. Hari kian larut, satu persatu dari kami mulai tertidur, menyisakan beberapa peserta cowok yang bermain. Namun, pasca dropnya Firda, banyak peserta makrab cewek memilih tidak tidur di lantai atas. Alasannya, suasana yang lebih menyeramkan dan kamar yang remang-remang di lantai atas. Ya, gue juga gak bisa bantah itu, karena sejak dari awal datang, villa utama ini pun membawa kesan suram. Salah satunya, bagian atap bangunan lantai 2. Gue mulai tidur sekitar jam 12:30 malam, dikarenakan sudah sangat lelah aktivitas seharian. Padahal biasanya, gue adalah tipe orang yang baru ngantuk jelang subuh. Gue tidur dalam keadaan duduk, dan penuh dengan kelimangan manusia yang takut tidur di kamarnya masing-masing. Pegel parah dan gak ada nyaman-nyamannya sama sekali. Sekitar 3-4 kali gue terbangun, sekitar berganti posisi atau merenggakan badan. Untunglah hingga azan subuh berkumandang, tidak ada kejadian janggal yang gue alami. Pada paginya, kami masuk acara hari terakhir, difokuskan ke acara garden party, mengumpulkan peserta makrab di lapangan dekat ayunan dan ring basket. Firda sudah sehat kembali seperti semula dan bergabung dengan kami. Kemarin, kami sempat mengadakan acara games di sini, dan gue gak merasakan apa-apa. Namun kali ini, hawanya seakan-akan hawa nostalgia. Entahlah bagaimana gue menjelaskan ini. Ketika hadir di sana, gue merasakan suasana rumah dengan anggota keluarga tengah bermain-main. Aneh, tapi itu yang gue rasa. Di lokasi ini tadi malam, gue melihat sosok pria tinggi berdiam diri di samping pohon. Namun, siang ini tidak. Aneh. Keseluruhan acara pun selesai. Gue masih mengantongi tanda tanya besar terhadap apa yang gue lihat dan gue catat dalam not HP gue. Gue sangat penasaran setibanya di kosan nanti. Gue akan menanyakan ini pada Firda. Gue sengaja hanya akan menyebutkan tempat dan gue minta Firda menjelaskan apa saja yang ada di sana. Kemudian mencocokkannya dengan apa yang gue lihat. Apakah masih kebetulan atau semuanya sama? Gue lantas chat Firda tanpa sebelumnya gue menunjukkan not yang udah gue buat. Gue pun mulai bertanya ke Firda. Berikut screenshot dari chat gue dan Firda. Setelah gue tanya, Firda pun menjelaskan dengan detail seperti ini. Di kamar panitia cewek, ada yang nampol di dinding. Bentuknya keperaturan, berlendir gitu. Tapi kepalanya kayak cewek. Ini sosok yang pertama kali gue lihat pas pertama kali masuk kamar panitia cewek buat nanganin Firda. Di pagar sampai Wisma, yang deket WC, ada kakek tua yang gak ada kakinya. Di ayunan, ada satu cewek dewasa sama anak kecil lari-larian. Ingat dengan suasana rumah yang gue bilang, apa ini muncul dari keakraban anak kecil dan perempuan ini? Entahlah. Di sudut kolam renang, ada cewek, tapi kadang dia di dalam kolamnya. Gue sok bayangin ini. Sosok yang kadang di luar, kadang ada di dalam.
Apa ini berarti gue dan yang lain mandi di dalam kolam yang ada dia di dalamnya? Di parkir motor, ada sosok hitam gede banget, mukanya merah. Lagi-lagi sama. Sosok yang gue lihat sedang mengepung kami di sesi api unggun. Tak hanya di situ, Firda menjelaskan lebih rinci dan jelas lagi. Bahkan beberapa tempat yang belum sempat gue tanyakan, tapi udah gue foto. Dekat api unggun kemarin, ada pocong dekat lampu tamannya. Dapurnya ada ular. Kursi yang tempat makan, ada cewek satu kepalanya terbalik. Ya, di foto sebelumnya, posisi cewek kepala terbalik ada di sini. Di lampu gantung dekat TV, ada sosok yang mirip tuyul, tapi nggak tahu tuyul atau bukan. Sebelah kamar panitia cewek, ada kamar yang tertutup, dan depannya dijagain oleh sosok hitam gede berbulu. Itu bayangan yang berseliweran tadi. Gue bisa aja tunjukin foto ruang tengahnya, tapi gue rasa kurang etis. Sosok yang diam di dekat pintu yang terkunci itu, menurut Firda adalah penjaganya dari ruangan tersebut, yang entah apa isinya. Dan pernyataan ini yang sulit buat gue gambarkan. Firda bilang, terus teh, pas bilang berenang teh, kaki Firda dipegang-pegang. Terus kayak ada yang manggil, Neng, tolongan, yang artinya, Neng, tolongin. Ternyata, sosok ini adalah wanita berbaju merah yang berada di sudut kolam. Ya, ini baru pertama kali gue punya suatu ketakutan terhadap kolam renang. Kebayang ditarik ke dalam dasar, dan saat lu lihat ke kaki lu, ada tangan pucat mencengkram lu. Amit-amit. Firda kembali menceritakan tentang proses ketika ia drop dan kesurupan. Firda bilang, pas kita udah ngomongin si Doi ngedeketin Firda. Rasanya sakit banget, kayak ditusukin jarum suntik yang banyak. Sakit banget. Perut mual parah, darah jadi ngerasa dingin. Terus tuh, teman-teman si Doi langsung banyak yang napakin diri pas Doi berulah. Tahu apa maksud teman-teman Doi? Kata Firda. Sejak awal, saat api unggun, kita udah dikepung pocong. Akhirnya, gue balas berkomentar. Beberapa poin sosok yang gue lihat berbeda dengan apa yang Firda lihat. Akhirnya, gue coba menanyakannya. Gue bilang, kalau yang gue rasain tuh ini. Sembari ngasih screenshot note gue dan jelas tertulis terakhir diedit kemarin jam 11:46. Namun, beberapa sosok yang gue lihat beda dengan dia lihat. Dan kemudian gue tanya lebih detail. Ini screenshotnya. Ya, pocong bertebaran. Seperti sebuah koloni. Hampir di setiap sisi lapangan. Malam itu ada pocong berdiri di sana. Oke, semua terjawab, batin gue. Kelepatan-kelepatan putih, sosok yang mengintip, pocong yang berdiam diri di dalam wisma, manusia laba-laba, dan makhluk hitam besar di balik pepohonan. Kami benar-benar dalam lingkaran mereka saat itu. Hanya saja, kebanyakan dari kami adalah orang-orang normal. Namun lain cerita, dikepung oleh sosok mengerikan di suatu lokasi gelap gulita, dan kamu adalah seseorang yang mampu melihat mereka. Pengalaman buruk macam apa lagi yang bisa kamu harapkan selain ini? Mungkin ada yang tanya, kan gue nggak ngapa-ngapain. Kenapa sampai kena dan siapa yang nempelin gue? Jadi sebenarnya, gue berbuat cukup sompral di sana. Ketika Firda down dan kesurupan, gue jalan ke belakang tempat wisma kedua di tempat cewekmu kena tadi. Di sana, gue nunjuk-nunjuk acak mereka pakai jari telunjuk kiri sambil gue hina-hinain satu-satu. Gue marah karena kami diganggu, padahal kami belum terlalu malam dan kami nggak berlaku aneh-aneh. Di sana, gue juga nantang mereka buat unjukin diri mereka, jangan cuma ke orang lemah kayak Firda. Saat itu, dari arah kolam, larilah sosok yang dibilang Firda sebagai kakek-kakek. Dia jalan ngiterin villa kecil, lalu mengarah ke gue. Sosok kakek-kakek inilah yang nempelin gue selama kurang lebih 3 minggu. Kalau ditanya, selain bisa melihat mereka, apalagi efek ketempelan yang gue rasa dari sosok kakek villa itu? Rasa malas ibadah, rasa was-was karena merasa diawasi, dan emosi yang meluap-luap sering gue rasakan sekarang. Untuk gue pribadi sekarang, gue udah gak bisa melihat mereka lagi secara jelas, sebagaimana pas ketempelan dulu. Dan gue pun gak mau melakukan itu lagi. Sementara Firda memang dari awal bisa melihat mereka sampai saat ini. Setelah acara usai, salah seorang panitia cewek yang ikut survei akhirnya ngaku.
ada sedikit pesan aneh saat mereka deal kasih uang sewa ke penjaga villa. Dia bilang gini, nanti malam kalau ada yang kesurupan waktu main ke belakang, bilang saya aja ya. Sudah biasakah? Tamat. Jadi bagaimana menurut kalian cerita horor kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang ingin menceritakan kisah horor, silahkan direct message kami di Instagram. Saya DJ Lina dan rekan saya DJ Doha mengakhiri acara kali ini. Dan sampai jumpa. Annyeong.